Bapak, Ibu, para peserta webinar kita pada malam hari ini. Tentu saja yang berbahagia juga teman-teman dari Perisa yang telah memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Baik, saya akan coba menyampaikan satu bahan diskusi yang menjadi tema kita pada webinar ini, yaitu penguatan nilai-nilai kebangsaan untuk menangkal atau mencegah berkembangnya paham radikal. Mungkin saya mulai dulu dari hal ihwal tentang nilai-nilai kebangsaan itu, nanti akan terpaut dengan bagaimana kita Indonesia sebagai bangsa, dan kemudian bagaimana Indonesia sebagai negara, dan sampai kita akan mungkin bicara sedikit tentang narasi dan ekspresi yang sering kita dapati di ruang-ruang publik kita pada hari-hari ini terkait dengan isu-isu toleransi, isu-isu radikalisme, dan bahkan ada isu-isu tentang terorisme. Secara teoritis sebetulnya para pemikir kenegaraan di dalam ilmu negara dikenal satu teori yang namanya teori organis. Teori organis ini mengandaikan negara seperti makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu lahir, kemudian dia tumbuh dan berkembang, kecil, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, dan pada akhirnya akan menua, dan pada akhirnya sesuatu yang hidup itu akan hilang. Nah, ada sebagian pakar yang menganggap bahwa negara juga seperti itu. Negara kemudian diperjuangkan, lahir, tumbuh dan berkembang, remaja, dewasa, dan tidak menutup kemungkinan pada satu titik tertentu ada negara yang akan hilang dari percaturan hubungan internasional di dunia ini. Nah, tetapi ini juga teori juga bisa dibantah oleh teori-teori yang lain, walaupun juga mungkin sudah ada yang terbukti seperti itu. Tapi pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan kita semua bahwa kalau kita bicara tentang nilai-nilai kebangsaan, tentu kita akan bertanya kapan Indonesia ini menjadi sebuah bangsa dan kapan Indonesia ini menjadi sebuah negara. Kalau kita bertanya kapan Indonesia menjadi sebuah bangsa, mungkin kita bisa rujuk ke Sumpah Pemuda. Artinya kalau dimulai dari situ berarti Indonesia sebagai sebuah bangsa itu sudah berumur 92 tahun. Dan kemudian setelah kita menjadi bangsa, kemudian kita menjadi negara. Kalau diurut dari kapan kita menjadi negara, titik startnya bisa dimulai dari 17 Agustus 1945. Artinya Indonesia sebagai negara kita sudah berusia 75 tahun. Kalau teori organis itu tadi, mungkin kita sudah pada taraf orang dewasa pada saat ini. Nah, kita sebagai bangsa sebetulnya di situ ada kesepakatan dasar yang dibuat oleh para the founding father kita, para pendiri bangsa kita. Kita mengaku bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sampai sekarang ini tidak ada orang yang protes bahwa kita bertanah air satu, berbangsa satu juga demikian. Dan alhamdulillah sebetulnya yang paling fenomenal adalah di antara sekian suku bangsa yang ada di Indonesia yang terdiri dari berbagai ragam bahasa daerah. 92 tahun yang lalu kita bisa mengambil satu hikmah bersama, kesepakatan bersama bahwa kita punya bahasa yang satu, bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia itu bersumber dari bahasa Melayu, bukan dari bahasa yang ada di Pulau Jawa yang merupakan bahasa penduduk yang mayoritas pada saat itu, dan dari Pulau Jawa pula sumber pergerakan tokoh-tokoh bangsa itu dimulai. Tapi kita kemudian bersepakat bahwa bahasa yang akan kita sepakati sebagai bahasa bersama itu untuk cita-cita mendirikan sebuah bangsa adalah bahasa yang berasal dari pulau seberang, yaitu bahasa Indonesia. Dan saya kira ini adalah modal sosial yang sangat penting, karena saat ini betapapun
di ruang-ruang publik kita ada isu-isu intoleransi, isu-isu radikalisme, tapi toh sampai sekarang tidak ada anak bangsa yang mempertanyakan dan ingin keluar dari kesepakatan bahwa kita punya bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi saya kira ini adalah semacam modal sosial kita, dan ini juga yang saya kira sampai sekarang membuat Indonesia baik-baik saja, dan insya Allah sampai ke depan karena kita punya satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia sebagai komunikasi yang bahasa Indonesia ini adalah sesuatu yang dahsyat karena mungkin digunakan oleh seluruh bangsa Indonesia, dari Melayu juga di negeri-negeri seberang, di Malaysia dan mungkin di Singapura. Jadi penutur yang menggunakan bahasa Indonesia ini cukup besar di muka bumi ini. Nah, kemudian kita masuk ke Indonesia sebagai negara. Menjelang kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, ada namanya Panitia Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia. Di antara tokoh-tokoh yang menjadi anggota Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia ini, lazim dipahami bahwa dia merepresentasikan seluruh unsur yang ada pada saat itu. Kalau kita bagi secara garis besar, di situ ada tokoh-tokoh yang berafiliasi kebangsaan, nasionalisme, dan di situ juga ada tokoh-tokoh yang dikenal berafiliasi kepada paham keislaman. Dan di samping juga tentu di bagian lain ada tokoh-tokoh Tionghoa, ada umat Kristiani, ada yang dari Arab dan seterusnya. Bahwa memang kemudian Indonesia yang kita bangun ini, Indonesia yang kita cita-citakan ini di masa lalu memang sudah berasal dari berbagai ragam etnis yang ada pada saat itu. Kalau saat kita menjadi bangsa, relatif tidak ada pertentangan yang sengit antara satu pihak dengan pihak yang lain, tetapi dicatat pada saat kita menjadi negara, di sidang-sidang BPUPKI, itu sebetulnya sudah terjadi tarik-menarik yang sangat ideologis antara tokoh-tokoh bangsa yang berpaham kebangsaan dengan tokoh-tokoh bangsa yang berpaham atau cenderung berideologi Islam itu. Di satu sisi, tokoh-tokoh nasionalis kita menghendaki agar negara yang akan kita bangun ke depan adalah negara sekuler, yaitu negara yang memisahkan agama dan negara. Jadi suatu konsep negara, agama adalah urusan privat dan negara adalah urusan bersama. Tapi di satu sisi juga ada tokoh-tokoh bangsa kita yang menghendaki agar negara yang akan kita bangun ke depan ini adalah negara berdasarkan agama. Katakanlah itu negara Islam. Dan itu sah dalam diskusi di mana pada saat itu memang kita sedang ingin mencari satu dasar negara kita. Nah, yang lain juga yang menjadi perdebatan selain dasar negara adalah bentuk negara. Apakah negara yang akan kita cita-citakan ini adalah negara kesatuan seperti bentuk yang sekarang, atau justru negara yang tepat, bentuk negara yang tepat untuk Indonesia yang beragam ini adalah negara federalisme. Dan itu juga menjadi diskusi yang menjadi alot pada saat itu. Termasuk apakah sistem pemerintahan yang akan kita bentuk nanti adalah pemerintahan yang republik seperti yang kita pilih sekarang, atau kita akan pilih sistem pemerintahan kerajaan. Karena harus diingat juga bahwa Indonesia ini sebelumnya adalah sudah ada kerajaan-kerajaan besar, ada Sriwijaya, ada Majapahit, dan kemudian itu berganti dengan lahirnya kesultanan-kesultanan yang ada di berbagai daerah pada saat itu. Nah, tetapi karena para pejuang kita, para pendiri bangsa dalam diskusi yang tentu sangat sengit itu, mereka memandang ke depan. Karena tidak mungkin mereka tidak ingin saling meninggalkan satu dengan yang lain. Meskipun di satu sisi dengan argumentasinya bahwa Islamlah yang paling tepat untuk menjadi dasar negara ini, pada sisi yang lain ada yang beranggapan bahwa tidak, kita adalah negara bangsa. Toh akhirnya disepakati dan menjadi kompromi bahwa yang bisa mempertemukan semua itu adalah apa yang kita sebut sebagai dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila yang kita kenal dengan sila-silanya yang ada sekarang. Meskipun juga Pancasila sekarang juga sering menjadi bahan perdebatan karena ada Pancasila versi
1 Juni yang disampaikan oleh Soekarno, ada Pancasila versi 22 Juni, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada Pancasila yang kita kenal sekarang, Pancasila 18 Agustus 1945, yang juga merupakan hasil kompromi dari para pendiri bangsa kita. Karena sebetulnya kita sudah sepakati bahwa sila pertama itu adalah ketuhanan berdasarkan syariat Islam. Tapi pada 18 Agustus itu ada tokoh-tokoh kita dari Indonesia Timur yang mengancam tidak ingin bergabung ke negara yang baru ini kalau dasar itu tidak diubah. Sehingga tadi tokoh-tokoh Islam kita itu berbesar hati untuk melepaskan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu. Kenapa kompromi-kompromi ini bisa terjadi? Ya tentu kita berpikir bahwa di masa lalu itu para pendiri bangsa, mereka mengatakan Indonesia tanah airku, Indonesia kebangsaanku, di sanalah aku berdiri. Jadi karena mereka sedang berjuang, mereka mengandaikan bahwa ada Indonesia ke depan dan di sanalah kita akan berdiri. Nah, di sana maksudnya itu mereka berkata di masa lalu, di tahun 1945. Berarti yang di sana yang dimaksud itu adalah kita yang ada di tahun 2020 yang ada sekarang ini. Nah, celakanya sekarang karena kita yang ada di tahun 2020 itu, kita tidak menengok ke depan lagi, kita justru menengok ke belakang. Nah, orang yang menengok ke belakang, kita ini adalah sebagai pewaris, kecenderungan orang yang mewarisi itu adalah mereka menganggap bahwa siapa yang paling besar sahamnya di Republik ini. Apakah yang paling besar sahamnya adalah kaum nasionalis, atau yang paling besar sahamnya itu justru kelompok-kelompok Islam itu. Nah, kita sekarang karena kita pewaris itu cenderung melihat ke belakang. Padahal para pendiri bangsa kita itu kemarin mereka mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah proyek bersama bagi semua anak bangsa. Tapi ini sesuatu yang sebetulnya alamiah saja dan itu terus akan berlangsung dan seterusnya. Nah, oleh karena itu dari perjalanan bangsa tadi kita ambil titik kapan kita menjadi bangsa, relatif tidak ada perbedaan pandangan yang tajam. Kapan kita menjadi negara, di situ sudah mulai terjadi gesekan pemikiran. Dan pada tahun 55 kita melaksanakan pemilu tahun 55, dan selanjutnya ada yang disebut dengan konstituante, dan di situ juga sebetulnya ada peluang untuk merumuskan kembali dasar negara. Kenapa dirumuskan kembali? Karena Undang-Undang Dasar 45 yang 18 Agustus itu memang diasumsikan sebagai Undang-Undang Dasar sementara. Nah, kembali di tahun 56 itu di konstituante kembali perdebatan itu muncul. Apakah dasar negara kita ini adalah nasionalis atau dasarnya adalah Islam? Nah, di situ juga apa yang terjadi di sidang-sidang BPUPK itu kembali terulang di sidang-sidang konstituante. Artinya, kalau terjadi gesekan-gesekan ideologis yang ada sekarang ini karena orang punya memori tentang masa lalu. Jadi anak-anak kita semua yang mungkin orang tuanya dulu terafiliasi dengan partai-partai Islam yang memperjuangkan syariat Islam di Indonesia, itu bisa saja punya memori, punya kenangan, punya nostalgia tentang itu. Demikian juga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin keturunannya dari tokoh bangsa yang nasionalis, mereka juga punya memori yang sama dan itu hidup dan membekas sampai sekarang. Nah, inilah yang terjadi kita pada saat kita hari-hari ini. Nah, oleh karena itu kita dalam perkembangan dan pertumbuhan sebuah negara ada yang namanya pertumbuhan fisik, ada namanya perkembangan kejiwaan. Kalau dari sisi pertumbuhan fisik, relatif kita juga mengalami pasang surut. Ada saatnya kita pertumbuhan ekonomi kita baik, tapi pada saat tertentu juga kita mengalami yang namanya krisis. Baik itu krisis ekonomi dan seterusnya. Nah, demikian juga dalam perkembangan kejiwaan sebuah bangsa. Kalau kita perhatikan perkembangan kejiwaan bangsa kita, di awal-awal itu memang terjadi peran ideologis. Nah, kemudian di era Orde Baru tidak banyak terjadi seperti itu karena pemerintahannya
cenderung otoriter, sehingga segala perbedaan itu ditanam dalam-dalam, tidak muncul ke permukaan. Nah, itu kemudian menemukan momentumnya di awal-awal reformasi. Nah, di reformasi itu kita tahu, di saat reformasi mahasiswa Indonesia karena punya musuh bersama yang namanya Orde Baru, itu mahasiswa Indonesia itu bersatu untuk mendobrak rezim Orde Baru yang dianggap otoriter itu. Tapi setelah rezim Orde Baru kemudian tumbang, dan kita lihat gerakan mahasiswa pada saat itu juga kembali terpecah, karena kita tidak lagi punya musuh bersama. Dan yang tragis sebetulnya adalah di awal-awal pemerintahan Orde Baru itu, kita dihadapkan pada sejarah yang memulukan untuk bangsa ini. Katakanlah terjadi konflik horizontal, konflik bernuansa agama, yang terjadi di Ambon, yang terjadi di daerah kita di Kabupaten Poso, dan itu juga mungkin yang terjadi di Sampit dan di daerah-daerah lain. Nah, kemudian saat ini setelah sekian lama kita berada di era reformasi, perkembangan kejiwaan kebangsaan kita juga hari-hari ini juga menurut saya mengalami semacam anomali, semacam paradoks. Kelihatannya gesekan antara di satu sisi kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan agama dengan kelompok-kelompok nasionalis itu, ini sekarang sebetulnya saling menguat. Kalau kita lihat perkembangan kejiwaan kita, kebangsaan kita itu kan salah satunya bisa dilihat dari budaya. Kalau kita ke bioskop-bioskop sekarang ini, itu sangat banyak diputar film-film yang sebenarnya sangat nasionalis. Ada film Soekarno, ada film Kartini, macam-macam film tentang tokoh-tokoh bangsa itu diangkat sedemikian rupa. Dan ini gejala yang saya kira juga unik, karena sekarang itu orang di bioskop sebelum menonton di bioskop itu menyanyi Indonesia Raya dulu. Nah, ini menggambarkan seolah-olah ingin menggambarkan bahwa nilai-nilai kebangsaan itu masih cukup tinggi. Nah, di satu sisi juga muncul film-film yang kalau kita katakan itu diinspirasi oleh ideologi Islam, itu juga belakangan ini muncul di ruang-ruang publik kita. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini gejala-gejala semacam ini dengan kegiatan-kegiatan katakanlah kegiatan-kegiatan yang bernuansa nasionalisme itu, apakah betul-betul karena bangkitnya ideologi nasionalisme di Indonesia? Atau sebaliknya juga kita juga harus kritis, apakah kegiatan-kegiatan keagamaan tertentu itu yang digelar dalam kegiatan-kegiatan akbar itu, apakah itu juga mencerminkan bahwa tumbuhnya kesadaran beragama yang tinggi? Nah, karena bisa jadi ini juga menjadi dilematis kalau kita bicara tentang film. Film itu kan sebetulnya industri. Jangan-jangan justru ideologi kapitalislah yang mengeksploitasi jiwa-jiwa nasionalis ini, yang kemudian sebetulnya tidak sadar kita bahwa sebetulnya kita sedang dieksploitasi oleh justru oleh ideologi kapitalis ini, baik dalam bentuknya yang mempropagandakan kegiatan-kegiatan nasionalis yang cenderung berlebihan, baik juga dalam kegiatan-kegiatan yang mempropagandakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang juga mungkin tanda kutip sudah cenderung berlebihan. Nah, jangan-jangan di sini justru terjadi paradoks, yang bermain di situ adalah justru ideologi ideologi kapitalis ini dalam bentuk film misalnya, dalam bentuk mode busana juga seperti itu. Nah, karena di Indonesia ya seperti itu. Nah, tetapi kita juga tentu punya harapan bahwa ini terjadi. Menurut saya negara tidak perlu terlalu stres untuk mengurus ini. Biarkan saja ini menjadi ekspresi yang sebetulnya negara harus memfasilitasi dan mewadahi agar tumbuhnya gerakan-gerakan yang nasionalis, gerakan-gerakan keagamaan, itu justru diarahkan supaya ini menjadi produktif untuk membicarakan proyek bangsa dan negara di masa yang akan datang. Bukan justru menjadi
hal yang bisa menceraikan kita sebagai bangsa. Nah, jadi saya melihat di kampus juga, saya biasa cenderung agak khawatir juga di satu waktu di ruang kelas di tempat saya mengajar. Saya menemukan di kelas itu sekelompok mahasiswa duduk di sebelah kanan dengan busana yang bisa kita identifikasi bahwa dia berasal dari kelompok ini. Dan di sebelah kirinya juga itu duduk juga sekelompok mahasiswa dengan busana yang kita bisa identifikasi bahwa dia di sana misalnya. Dan itu diantarai oleh deretan kursi-kursi yang lain. Pada saat itu saya agak sensitif melihat ini. Loh, kenapa bisa seperti ini? Harusnya kan di kelas itu sebagai tempat kita mahasiswa bersama itu justru harus menyatu antara satu dengan yang lain. Tetapi apakah ini sengaja atau tidak sengaja, atau ini hal yang biasa saja, tapi saya agak sensitif melihat itu. Sehingga pada saat itu saya tidak menyampaikan mata kuliah, justru saya ajak berdiskusi tentang nilai-nilai kebangsaan, bagaimana kita saling bertoleransi, bagaimana kita saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, karena saya agak terganggu dan terusik melihat situasi dan suasana-suasana seperti itu. Tapi di lain tempat juga kalau kita bicara tentang nilai-nilai kebangsaan ini tidak cukup dipidatokan, tidak cukup dalam webinar seperti ini, tetapi itu harus dipraktikkan dan dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Dan saya mencatat sebetulnya ada beberapa kegiatan, ada beberapa program yang dilaksanakan oleh masyarakat yang saya nilai sangat efektif untuk membangun nilai-nilai kebangsaan di masa kini. Karena kita punya kehilangan seperti ini. Pak. Ya, sedikit lagi. Maaf sebelumnya Pak, saya potong. Saya lupa sampaikan tadi mungkin waktunya 3 menit lagi boleh Pak. Ya, sedikit lagi supaya tuntas ya. Nah, silakan Pak. ya di masa lalu itu kalau saya mengenang di kampung saya itu diajar oleh guru-guru SMP dan guru SMA yang semuanya berasal dari daerah lain. Ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari Makassar, ada yang suku Bugis dan seterusnya. Dan guru-guru SMP, guru SMA yang datang di kampung saya itu, dia tidak kontrak rumah di situ. Dia tinggal di rumah warga yang ada di kampung saya itu. Nah, sehingga pada akhirnya mereka ada yang kawin di situ, ada yang kawin di situ tetap tinggal di situ, ada juga yang kawin di situ dia bawa istrinya kembali ke daerahnya. Nah, saya kira ini adalah pengalaman yang membuat transformasi budaya itu menjadi lebih nyata. Tapi di saat otonomi daerah, pada saat saya kembali pulang kampung itu, saya tanya siapa guru SMA-mu sekarang, siapa guru SMP-mu sekarang. Yang guru-gurunya itu adalah orang yang ada di kampung itu juga. Hampir 100%. Tidak ada lagi guru dari luar yang membawa budaya, yang membawa bahasa, yang datang di suatu komunitas tertentu itu kita bergaul bersama, itu relatif sekarang sudah tidak ada lagi. Karena yang mengajar di SMP, di SMA, di kampung-kampung itu adalah orang yang berasal dari daerah itu juga. Nah, saya kira ini ke depan pemerintah mungkin perlu memikirkan ini, memberikan stimulus kepada guru, terutama guru SMP, SMA, bahkan SD, yang mau pindah mengajar di tempat lain, di daerah lain, itu perlu diberikan stimulus. Karena inilah yang akan menjadi duta-duta kultural kita untuk membangun nilai-nilai kebangsaan. Nah, ada juga namanya program Indonesia Mengajar yang beberapa waktu lalu saya cukup tertarik dan sengaja melibatkan diri di situ dengan keterbatasan, bahwa anak-anak di awalnya Indonesia Mengajar itu anak-anak mahasiswa dari UI, UGM, ITB, dan IPB itu disebar ke daerah-daerah terpencil, ke berbagai daerah. Termasuk di kampung saya itu ada yang anak-anak dari UI, dari Jakarta, tidak tahu naik motor tapi pintar bawa mobil, kulitnya putih, matanya sipit, itu ditempatkan di rumah Pak Imam yang ada di kampung saya, dan dia hidup bersama selama 1 tahun di tempat itu. Dan relatif tidak ada masalah, justru kepergian si anak ini tadi yang notabene-nya berkulit putih, bermata sipit dan beragama lain yang dianut di tempat saya itu justru memberikan kesan bagi masyarakat yang ada di situ. Dia pun juga demikian. Dan saya yakin setelah dia kembali ke keluarganya, ke teman-temannya, dia akan bercerita bahwa Indonesia seperti ini.
Apa yang kita lihat nonton di televisi tentang radikalisme, tentang intoleransi, ternyata setelah kita larut dan terlibat di dalamnya, itu justru sesuatu yang sangat membahagiakan. Nah, apa yang terjadi sekarang, ini masih kita bisa nikmati, karena The Founding Father kita itu memberikan kita investasi tentang nilai-nilai kebangsaan. Nah, celakanya sekarang kalau kita tidak terus-menerus menggunakan investasi itu, tapi kita tidak reinvestasi. Pada akhirnya nanti, nilai-nilai kebangsaan yang ditanamkan, ditinggalkan oleh The Founding Father kita itu akan habis tergerus, kita gunakan, tapi kita lupa melakukan reinvestasi. Oleh karena itu, menurut saya, adik-adik mahasiswa, terutama di Universitas Tadulako, saya selalu mendorong mereka untuk terlibat, melakukan reinvestasi kebangsaan dengan cara-cara yang paling sederhana. Pergilah ke tempat-tempat lain di seluruh Indonesia, kunjungi tempat-tempat itu selagi Anda punya kesempatan, selagi Anda punya kemampuan, dan rasakan bahwa Indonesia yang kita punya ini adalah Indonesia yang betul-betul istimewa, dan itu tidak dimiliki oleh negara lain. Segenerasi Anda di tempat lain, mungkin Pak Dr. Nur Sangaji akan bisa mengeksplor itu. Mungkin itu mereka tidak miliki, tapi kita punyai. Tapi yang kita punya ini kadang-kadang kita kurang sadari dan kita kurang manfaatkan. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.